Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang satuan luas. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang bagaimana mengkonversi satu satuan luas ke satuan luas yang lain. Ketika kita berbicara tentang luas, berarti kita berbicara tentang daerah atau area dalam suatu kurva tertutup. Kurva tertutup itu banyak, bisa berbentuk persegi panjang atau berbentuk lingkaran atau segi berapapun, yang penting dia kurva tertutup. Nah, itu jadi kita berbicara daerah yang ada di dalam sini. Nah, satuan luas yang umum digunakan, ya, satuan luas yang biasa digunakan itu yaitu meter persegi, itu satuan internasionalnya. Tetapi bukan cuma itu. Jadi ada satuan lain, kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, ada are dan ada oktoare. Sekarang kita akan mengkonversi dari satu satuan luas ke satuan luas yang lain. Sebagai contoh, lihat, kalau kilometer ke hektometer ke dekameter, perhatikan. Kalau yang di sini setiap turun satu tangga berarti kita kali 100. Nah, kalau naik dibagi 100. Nah, sebagai contoh, 5 kilometer persegi. Kita akan rubah misalnya ke meter persegi. Nah, lihat di sini, dari sini ke sini. Jadi kita lihat, oh di sini turun dari sini 1, 2, 3. Berarti cara mengerjakannya 5 kali turun ke hektometer persegi, berarti kita kali 100. Kali turun lagi ke dekameter persegi, berarti kali 100 lagi. Turun lagi ke meter persegi, berarti dikali 100 lagi. Sehingga kita akan memperoleh jawabannya menjadi sekarang menjadi 5 juta meter persegi. Sekarang kita lihat, kalau yang di sini, kalau dia setiap turun satu tangga itu dikali 10, dan kalau naik dibagi 10. Contoh, lihat misalnya 1,4 hektar. Kita akan rubah ke are. Nah, perhatikan, dari sini dia turun ke sini 1, 2, berarti turun 2 tangga. Berarti kita tulis 1,4 kali 10 kali 10. Nah, ini sudah jadi are. Nah, lihat di sini 1,4 dikali 10 itu berarti menjadi 14. Jadi baru dikali 10 lagi, berarti ini menjadi 140 are. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, kalau kita merubah satuan, misalnya dari yang sini ke sini atau sebaliknya, itu yang sering menjadi persoalan. Nah, untuk menjawab persoalan yang itu, ya, kita harus mengingat, ya, konversi satuannya, yaitu yang perlu diingat bahwa 1 hektar itu sama dengan 1 hektometer persegi. Jadi hektar are sama hektometer persegi. Kalau ke meter ini sama dengan 10.000 meter persegi. Sedangkan satu are itu sama dengan 1 dekameter persegi, atau sama dengan 100 meter persegi. Kemudian 1 senti are itu sama dengan 1 meter persegi. Ini yang harus diingat. Apalagi kalau menyelesaikan soal-soal tentang satuan luas, ini penting sekali. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini. Ini soal ujian nasional pada tahun 2001. Pak Kadir menanami tanahnya dengan kacang tanah seluas 200 meter persegi dan kedelai 1 dekameter persegi. Berapa dekameter persegi luas tanah yang ditanami? Nah, sekarang dari soal cerita ini kita rubah dalam bentuk kalimat matematika.
Karena yang ditanyakan di sini luas tanah seluruhnya yang ditanam, berarti ini terjadi penjumlahan. Berarti kita jumlahkan. Jadi buat kalimat matematikanya menjadi 200 meter persegi ditambah 1 dekameter persegi. Nah, sekarang yang ini sudah dekameter persegi, ini masih meter. Jadi kita harus samakan satuannya. Kita rubah, lihat, meter ke dekameter, dari sini ke sini. Berarti naik 1 tangga. Ingat, kalau naik berarti kita bagi. Sehingga ini menjadi 200 kita bagi 100 karena naik 1 tangga. Ini sudah meter persegi. Ini menjadi dekameter persegi ditambah 1 dekameter persegi. Nah, 200 dibagi 100 ini sudah menjadi 2 dekameter persegi ditambah 1 dekameter persegi. Nah, perhatikan, satuannya sama. Berarti tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 2 tambah 1 sama dengan 3 dekameter persegi. Oke, dari sini kita akan lihat contoh soal yang lain. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini 3 dekameter persegi ditambah 5,1 hektar ditambah 8 cm are. Nah, titik-titik sama dengan meter persegi. Artinya kita harus merubah satuannya ke meter persegi. Nah, kita sudah lihat ini gabungan dari yang ini dengan satuan luas ini. Sekarang kita lihat dekameter persegi ke meter persegi. Ya, berarti dia dari sini. Nah, berarti ini kita kali 100 karena turun 1 tangga. 3 dikali 100 kita akan memperoleh di sini menjadi 300 meter persegi. Tambah. Sekarang lihat, 5,1 hektar kita merubah ke meter persegi. Artinya dari sini ke sini. Nah, bagaimana caranya? Kita harus lihat. Lihat di sini. Ya, hektar ke meter persegi. Ketentuan tadi kita masih ingat di sini. 1 hektar itu sama dengan 1 kilometer persegi. Nah, berarti di sini berarti sama saja kalau kita ada di sini 5,1 hektometer persegi. Nah, berarti dia turun 2 tangga. Berarti kita kali 10.000. Jadi dari sini atau saya lihat di sini 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi langsung berarti bagaimana mendapatkannya? Berarti kita 5,1 dikali 10.000 meter persegi. Nah, kan ini berarti tinggal 51 tambah 0 1 2 3 4 1 2 3 4 tapi 1 angka di belakang koma berarti. Nah, sehingga ini berarti jawaban sini adalah 51.000 meter persegi. Nah, sekarang baru kita tambahkan dengan 8 cm are. Ingat, cm are, lihat, cm are ke meter persegi. Tetapi kita sudah ingat tadi 1 cm are sama dengan 1 meter persegi. Berarti sama saja. Kalau 8 cm are berarti sama dengan 8 meter persegi. Nah, sekarang satuannya semua sudah sama. Berarti kita tinggal jumlahkan. Berarti kita jumlahkan di sini. Ini menjadi kita jumlahkan koefisiennya 300 ditambah 51.000 ditambah 8. Berarti kita akan memperoleh menjadi 51.308 meter persegi. Itulah hasilnya. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 3. Contoh nomor 3. 67 are dikurang 9 dekameter persegi. Titik-titik senti are. Bagaimana caranya? Sama. Are ke senti are berarti sama dari sini. Turun 2 tangga. Berarti turun ke sini kali 10. Kali 10 lagi. Berarti kita kali 100. Berarti menjadi 6.700. Ini sudah menjadi senti are. Dikurang dekameter persegi ke senti are. Bagaimana caranya? Kita lihat
dekameter persegi itu sama saja dengan are. Jadi sini ya, 1 are sama dengan 1 dekameter persegi, berarti sama 1 dekameter persegi sama dengan are. Jadi kalau 9 dekameter persegi sama saja dengan 9 are. Turun kita harus ubah ke senti are. Berarti dari sini turun 2 tangga. Berarti kita kali 100. Berarti 9 kali 100 menjadi 900 senti are. Nah, sekarang satuannya sudah sama, tinggal kita kurangi. Nah, kita kurangi secara biasa. 6.700 dikurangi dengan 900. Nah, dikurang biasa. Ini pinjam. Jadi 5 ini jadi 17. Berarti ini jadi 8. Berarti 5.800 senti are. Oke, bisa mengerti ya. Nah, oke, nanti Pak Guru akan memberikan tugas latihan untuk kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Tetapi memang mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan kasih permainan matematika. Permainan matematika di sini yaitu tentang mirip dengan sudoku. Yaitu gunakan angka 1 sampai 9 ya, gunakan angka 1 sampai 9 Oke, perhatikan. Nah, gunakan angka 1 sampai 9 untuk mengisi setiap kotak di sini, sehingga ya, jumlah bilangan di setiap garis vertikal ya, sama. Itu di sini jumlahnya 15, di sini juga 15, garis horizontal 15, semuanya jumlahnya 15, dan diagonalnya pun dari sini ke sini itu harus jawabannya 15, terus dari sini juga 15. Mirip permainan sudoku. Nah, angka ini kita cuma boleh gunakan 1 kali, tidak boleh 2 kali. Apalagi banyak kali. Misalnya angka 5 ya. Kalau angka 5 semua kan gampang, 15. Nah, sekarang kita akan bermain matematika di sini. Saya lihat. Nah, bagaimana supaya jumlahnya semua 15? Dengan triknya. Angka 1 sampai 9. Nah, supaya gampang kita pasti yang teknik berpikir kita, logika berpikir, pasti yang di tengah-tengah di sini adalah angka 5. Nah, angka 5. Banyak teknik lain juga ya. Nah, kalau 5 di sini, kan kita mau jadikan ini 15. Ini 15, ini 15. Berarti kita berpikir yang jumlahan 10. Ada, biasanya di sudoku itu ada yang namanya teman besar. 1 teman besarnya 9, 2 teman besarnya 8, 3 teman besarnya 7, 4 teman besarnya 6. Nah, sekarang kita lihat 5 di sini. Berarti kalau kita misalnya taruh 1 di sini, berarti pasangannya di sini pasti 9. Karena 1 tambah 9 10 tambah 5, ini 15. Nah, teknik berpikir berikutnya, untuk memperoleh bilangan berikutnya kita lihat. Di sini angka 1, berarti kita yang jumlahan 10, yang lainnya itu hanya 2 dengan 8. Nah, kita coba. Kalau kita taruh 2 di sini, tidak akan mungkin nanti. Berarti kita cari yang lebih besar. Ini berarti di sini 8. Kalau kita taruh angka 8 di sini, nah, berarti pasangannya 2. Sekarang kita lihat. Kalau kita taruh 2 di sini kan sudah jadi 10. Tidak mungkin 5 lagi di sini. Kan cuma boleh gunakan 1 kali. Berarti 2 saya akan taruh di sini. Nah, 2 tambah 8, 10 tambah 5, 15. Betul. Nah, sekarang kita akan bisa memperoleh bilangan di sini. Kan sudah ada 2 tambah 9, 11. Berarti supaya jadi 15, di sini 4. Nah,
Sekarang sudah ada 2 bilangan, berarti kita bisa memperoleh bilangan di sini. Ya. 8 tambah 4, 12. Supaya jadi 15, berarti kita tambah 3. Nah, sekarang di sini 3. 3 tambah berapa? 3 tambah berapa tambah 10? Atau 3 tambah 5, 8. Berarti di sini adalah supaya jadi 15 berarti 7. Nah, sekarang sudah ada di sini. Lihat. 8 tambah 1, 9 supaya jadi 15. Nah, lihat di sini. Kalau kita jumlahkan, ini jumlahnya 15, ini 15, 15, 15, semuanya 15. Dan ada banyak teknik lain yang bisa digunakan. Ini hanya untuk berpikir bagaimana kita logika berpikir matematika. Oke, itu saja pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semangat untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih.